malam teman-teman di komunitas tangan di atas Provinsi Bali. Kembali lagi ketemu dengan aku Lydia. Malam ini kita mau kembali mengadakan sesi saling sharing, di mana member-member di komunitas TDA, apapun usahanya dan backgroundnya, kita bisa saling sharing. Narasumber kita malam ini adalah seorang perempuan cantik, muda, seorang yogini, yaitu aku biasa memanggil Jero Ratni. Beliau adalah co-founder dari Bali Eling Spirit. So teman-teman, aku akan mengadakan sesi interview. Setelah itu sesi tanya jawab kita adakan di grup. Oke, thank you. Oke, Jero, selamat malam. Selamat malam, Mbak Liz. Yang pertama aku mau ngucapin terima kasih banget karena Jero berkesempatan untuk salsa nih, karena nggak semua teman-teman siap sebenarnya. Gitu. Jadi keren banget pas kebenaran. Udah lumayan ya, beberapa minggu lalu aku udah sempat nanya ya, Jero mau salsa apa enggak gitu kan, dan hari ini adalah kesempatan yang pas. Nah, Jero kurang lebih hampir setahun udah join di di TDA. komunitas TDA dan sempat sebelumnya ngikutin KMB. Tapi banyak nih teman-teman yang belum kenal Jero Ratni itu siapa. Mungkin Jero mau ini nih, bisa mengenalkan diri ke teman-teman dulu. Silakan. Halo, selamat malam teman-teman di komunitas tangan di atas atau TDA. Terima kasih atas kesempatannya. Hari ini saya berkesempatan untuk berbagi dan mungkin juga ada sesi belajar bersama teman-teman nanti mungkin di sesi WhatsApp. Perkenalkan, saya Jero Ratni. Saya adalah co-founder dari Bali Eling Spirit. Mungkin teman-teman yang suka yoga atau suka belajar meditasi pernah lihat saya lalu lalang di YouTube. Jadi itulah salah satu media untuk Bali Eling Spirit, membagikan ilmu pengetahuan dan juga sharing tentang kehidupan di sosial media, begitu. Oke. Wow. Well, kita kalau ngomongin bisnis, ini saling sharing. Sebelum kita ngomongin perjalanan Jero menjadi co-founder dari Bali Eling Spirit, mungkin Jero bisa jelaskan nih ke kita, apakah langsung berbisnis, ini kan yoga ya, lebih ke spiritual, ataukah sebelumnya backgroundnya di luar Bali Eling Spirit gitu. Mungkin bisa diterangin sebelum bisnis nih istilahnya, ataukah Jero pernah punya pengalaman bekerja di perusahaan lain atau misalnya menjadi partner di tempat lain, gimana Jero? Oke, thank you Mbak Lik. Jadi sebenarnya sebelum di Eling Spirit ini, awalnya memang saya banyak mengarah prosesnya itu memang ke wellness. Tapi sebelumnya saya juga sempat waktu zaman kuliah saya sempat buka laundry, kemudian sempat sampai sekarang pun masih ada garment dan juga tailor gitu. Dan dari sana banyak belajar juga tentang bisnis. Tapi kemudian setelah saya move ke Ubud, itu jadinya lebih banyak untuk membantu suami handle di bisnis yang sudah dibangun sebelumnya gitu. Sebelumnya itu bisnisnya di spa and wellness. Cuman berproses di spa itu, yang spanya dibangun dari tahun 2007, akhirnya kita putuskan untuk kita istirahatkan dulu di tahun 2020 semenjak pandemi. Gitu. Jadi tepatnya tanggal 23 Maret 2020 itu kita memutuskan untuk tutup spa itu. Which is kalau saya pribadi memang backgroundnya itu adalah memang pariwisata. Jadi dari SMA memang sudah terbiasa dengan pelayanan, sudah terbiasa dengan hospitality. Jadi masuk ke industri bisnis itu, entrepreneur itu cukup challenging, tapi memang karena sebagai basicnya adalah pelayanan, so I feel okay gitu. Kemudian semenjak tahun 2020 itu, akhirnya kita ada banyak waktu nih, karena kebetulan saya belajar meditasi itu dari SMP. Kelas 2 SMP udah biasa diajarin meditasi, kemudian ya udah praktis aja tanpa tahu itu apa. Kemudian suami juga dari kecil udah meditasi. Kemudian seolah-olah memang jalan alam sedemikian prosesnya. Akhirnya waktu itu memang ada satu channel YouTube
yang udah suami saya mulai dari tahun 2018. Cuman karena waktu itu sempat ditinggal ke Belanda. Tahun 2019 tuh hampir setahun tuh vakum banget. Jadi aktif banget itu di tahun 2020. Karena pandemi, karena kita banyak waktu. Misalnya kan gizi, ngurus kerjaan dan lain sebagainya. Akhirnya mulai dari situ kita mulai sharing-sharing. Karena suami saya tuh beliau yoga dari 2010, which is tahun 2020 itu udah 10 tahun. Dan memang waktu itu udah ada beberapa kelas yoga teacher training yang pernah kita bikin, tetapi tidak begitu fokus di sana. Gitu. And then aku sendiri yoga tahun 2014. Kemudian akhirnya ngajar, sharing dan lain sebagainya. Lebih banyak waktu juga untuk di YouTube, bikin beberapa tutorial, kemudian sharing-sharing tentang pengalaman, tentang sudut pandang perjalanan hidup, pengalaman gitu, kita sharing-sharing di sana. And then sebenarnya Bali Elim Spirit ini bukan kehendakku atau bukan kehendak suami, which is ini adalah memang panggilan gitu, panggilan hati, panggilan, yes, it's a calling. Kemudian memang spirit dari suami saya tuh punya semangat yang tinggi sekali untuk menyebarluaskan gaya hidup sehat. Karena dari pengalaman beliau sendiri, sanak saudara, kemudian bapak beliau sendiri yang sempat mengalami sakit yang cukup parah. Karena kurang seimbang dalam movement, kemudian meditasi tapi tidak ada olahraganya gitu. Sehingga yoga ini pun menjadi salah satu cara untuk kita men-sharingkan gaya hidup sehat itu gimana sih. Kemudian ternyata juga banyak hal yang kita abaikan ketika kita sibuk bekerja, kita nyari uang terus, kemudian ternyata one side dari diri kita sendiri tuh nggak fulfill. Kemudian nggak di-care. Yes. Kemudian ujung-ujungnya segala hasil yang kita dapatkan dari kerja keras biasanya akan kita habiskan untuk membayar kesehatan di kemudian hari. Itu yang jadi dari pengalaman itu, spirit itulah yang kita sharingkan. Sehingga mungkin juga ada banyak teman-teman di masa pandemi itu benar-benar merasa like dari sisi bisnis yang collapse, keluarga yang juga kadang-kadang ada kena, kemudian ada yang berpulang juga. Kan banyak kondisi yang berat waktu itu. Sehingga ternyata out of our expectation, YouTube itu naik banget. Jadi di awal 2022, kurang lebih anggaplah 2 tahun. Dalam waktu 2 tahun, YouTube itu yang biasanya dulu tuh kita progres berdua aja, dulu nggak ada tim untuk ngerjain itu. Dan dalam waktu 2 tahun tuh kita achieve 100.000 subscriber, which is saat ini sudah mendapatkan penghargaan Silver Play Button dari YouTube sendiri. Begitu. Jadi selain itu, malahan yang lebih dalamnya lagi adalah ternyata di dalam apa yang kita lakukan. Kalau dalam bahasa bisnisnya mungkin bahasanya demand ya. Demand itu yang membangun kita jadi. Karena dulu tuh saya benar-benar tidak siap dengan apapun. Hari-hari pertama-tama tuh orang di YouTube tuh banyak banget yang komen, sampai ribuan orang yang komen dan minta nomor telepon admin. I have no idea, dan hanya saya dan suami saya aja waktu itu. Dan ada waktu itu yang bantu adalah beberapa staff sisa dari spa yang beliau itu adalah orang Flores yang masih kita ajak di sini, karena waktu itu kita berpikir mungkin pandemi ini akan berakhir beberapa bulan kemudian. Tapi ternyata sampai hari ini belum pulih total. Akhirnya ya itu aja. Akhirnya saya kasih kontak saya pribadi segala macam untuk support komunikasi itu, untuk membantu mereka. And then akhirnya setelah itu saya kewalahan banget sendiri, nggak bisa. Karena orang pertanyaannya banyak, kemudian masalahnya juga berat-berat. Waktu itu banyak yang bangkrut dan lain sebagainya, dan depres. Terutama hubungannya itu adalah dengan kesehatan mental. And then akhirnya saya handle sendiri beberapa bulan, sampai akhirnya membuat workshop. Ternyata workshop itu nggak bisa, karena perlu pendampingan. Perlu pendampingan, kemudian perlu progres lagi untuk dibantu step-stepnya. Like mentoring. And then dari saat itu masih ingat banget, saat itu yang kondisi kita juga collapse kan, tapi syukurnya fondasi berpikir yang tepat itulah yang saya rasakan membantu. Karena sempat nervous juga. Waktu itu bisnis kita yang sebelumnya, PT-nya itu masih ada hubungan bank dan lain sebagainya. Kemudian mau nggak mau itu langsung tutup, yang awalnya omsetnya itu
600 sampai 700 juta per bulan. Wow. And then it's done, it's zero, dapat laporan aja dari sistem tapi hasilnya nol. And then otomatis tanggung jawab ke bank itu kan jadi tanggung jawab pribadi. Itu cukup menggugupkan. Di awal saya gugup, tetapi saya memulihkan diri kembali dengan disiplin saya dalam yoga, meditasi, kemudian self contemplation itu. Akhirnya suami juga menguatkan, akhirnya ya udah, it's okay. Karena memang waktu itu pesannya adalah ya emang semua bukan milik kita. Everything can be just finish dalam kedipan mata. Akhirnya ya udah nggak apa-apa, kita jalanin apa yang bisa kita jalanin aja. And then hutang-hutang itu ya udah kita ngomong sama bank dan lain sebagainya. Akhirnya kita fokus sharing. Ternyata dari sini ada demand. Gitu. Mulailah waktu itu saya buatnya workshop pertama Bali Healing Spirit itu adalah tentang kekuatan pikiran. Karena waktu itu kan orang masalahnya di pikiran. Itu durasinya 4 jam. Dan akhirnya nggak cukup, sekian bulannya kemudian baru bikin retreat. Terus aku buat namanya Healing Retreat kayak gitu. Itu sebulan sekali karena nggak ada resources. Yang kita suruh bantu itu adalah tim yang sisa spa yang dari Flores itu, which is mereka harus di-train segala macam. Untuk ngasih informasi juga nggak mungkin dan lain sebagainya. Akhirnya berjalan sekian bulan. Waktu itu kondisi keuangan juga galau banget, Mbak. Aku mau gaji orang untuk admin itu, aku bingung. Ini kalau misalnya gaji orang 1 juta per bulan, aku nggak sanggup waktu itu. And then aku kepikiran, oke, ini ada anak lulusan SMA gitu. Ya udah minta dia aja. Daripada dia diam kan mending aku ajarin. Aku ajarin. Bahasanya adalah dia ngebantu kita tuh training waktu itu. Training. Kemudian sebulan itu di awal-awal 2 bulan pertama kita ganti uang bensin aja. Karena kita ajarin kan, anggap aja dia sekolah dan belajar kan gitu. Karena benar-benar aku nggak ada uang buat bayar. Terus setelah itu berjalan 2 bulan dengan itu udah mulai nih mulai ada, kemudian gajinya aku naikin sampai terakhir dia di dalam prosesnya dia belajar itu udah maksudnya dia juga bangga dengan dirinya sendiri dari yang zero banget. Nah, mulai saat itu mulai ada retreat tambahan yang harus aku lakukan karena demand ini nggak terurus gitu. YouTube itu nggak kebales, nggak bisa balas, di chat nggak bisa balas, telepon nggak bisa jawab. Kemudian nyari orang lagi, nyari orang dan begitu pula proses dan lain sebagainya. Yang awalnya nggak ada yang in house itu nggak ada, buru-buru in house ngasih makan aja. Peserta tuh kayaknya mikir kita ngapain ya karena nggak ada yang masak, gitu di awal-awal. Kemudian akhirnya satu persatu nih kita beranikan untuk cari dengan kondisi oke, semoga bulan depan bisa bayar mereka. Gitu awalnya. And then akhirnya dengan semangat itu ternyata satu persatu mulai settle. Sampai akhirnya kita nyari koordinator, kemudian udah mulai menata tim sales, menata tim yoginya, kemudian menata tim kreatif kayak gitu. Dan waktu itu akhirnya kita mulai satu persatu, mulai dari satu editor yang take-nya masih kita dulu, dia ngedit aja kayak gitu, sampai hari ini tim marketing kita baru ada 3 dan rencana mau nambah lagi. Kemudian koordinator ada 1 orang. Kemudian secara total yang dari 2 tahun lalu itu dari saya sama Aji berdua, hari ini kurang lebih kita udah mau 15-16 orang. Wow. Dan sebentar lagi mau sedang hire. Tuh. Wow. You answer my question yang sebelumnya yang akan mendatang. Thank you. Oke. So, pertanyaannya adalah kita udah tadi sekilas sharing tentang Bali Healing Spirit ya. Kalau boleh flashback nih, tadi kan Jerome sharing ke kita kalau di tahun 2020 nih spa mau tidak mau karena pandemi tutup ya. Nah, dalam perjalanan dari tahun 2017 buka ya. 2007 sampai 2020 kan lumayan lama tuh ya. Kalau itu total karyawan berapa dan setelah 2020 close, pelajaran apa
yang bisa diambil dari tutupnya sebuah spa yang sudah berjalan lebih dari 10 tahun ya, benar ya? Gitu. Gimana Jero? Yang sebenarnya emosionalnya sangat terpukul lah suami saya. Tapi beliau tetap tegar karena semuanya kan dirintis dari awal. Kalau saya sendiri mengelola dan supporting di dalamnya, jadi I feel like sangat disayangkan, terutama orang-orang yang ada di sana. Waktu itu kita ada sekitar 80-an tim. 80-an tim di dalamnya yang saat itu juga, hari itu juga kita rumahkan. Karena kita masih nggak tahu waktu itu akan kayak gimana. Gitu. Dan sedih banget, brandnya juga kasihan banget. Terus bahkan sampai hari ini pun views website itu masih di atas 30.000. Yang saat kita siapkan diri untuk masih tutup gitu. Kalau spa-nya itu masih ada gedungnya atau gedungnya masih ada. Masih ada di Ubud. Cuman kita masih, tapi itu sewa atau apakah kemungkinan ada lagi untuk dibangkitkan lagi gitu kalau ada investor? Ini sedihnya waktu itu kita baru saja ngambil lahan baru. Jadi waktu itu kita well prepare karena tempat yang satu ini kan udah mau habis kontrak. Waktu itu waktunya sisa lagi 5 tahun kalau nggak salah, dan per hari ini tuh sisa kurang lebih 2 tahunan. Gitu. Jadi maunya, plannya, yang ini masih buka, yang ini kita pakai travel agent. Jadi waktu itu kita menutup spa ini dalam keadaan baru selesai investasi sekian M, kemudian sudah ada fondasi, sudah ada tukang yang merabat hutan, and then sekarang kembali menjadi hutan. Karena kita nggak bisa lanjut. Jadi pengalaman bukan terpuruk ya, terhebatnya kita bilang pengalaman terhebat itu malah ketika harus spa tutup ya, tapi digantikan dengan sekarang mulai tumbuh kembali di Bali Eling Spirit ya. And then akhirnya waktu itu yoganya ada sih di bawah spa, cuman kita kan tidak terlalu fokus ke situ. Akhirnya sekarang kita balikkan lagi. PT yang lama kita tutup, kemudian sekarang ini udah jadi PT yang baru, namanya PT Eling Spirit Nusantara, yang which is di dalamnya itu dengan segala plan yang kita bangun, semoga nanti juga bisa menjadi tempat wellness yang mampu memberikan solusi bagi banyak orang, bukan hanya orang Indonesia, bukan hanya orang Bali saja, bahkan semoga bisa hadir ke seluruh dunia. Karena bulan Juli 2020 sebenarnya pun kita di bawah nama spa kita karena ada wellnessnya. Waktu itu kita sebenarnya udah sampai prepare visa, ada kelas di Meksiko. Aku pernah lihat. And then akhirnya karena pandemi waktu itu nggak membaik sama sekali, jadinya kita nggak jadi, kita pending. Udah cancel. Tapi ada banyak demand sebenarnya dari luar. Jadi mereka tuh interest untuk bangun Eling Spirit Yoga di luar. Karena jaringan kita tuh ada di Jerman, Netherlands, kemudian Meksiko, kemarin juga di New Zealand. Ada salah satu orang yang mau ngambil ini. Kemudian serunya lagi adalah pembelajarannya. Sebenarnya saya nggak pernah yang sampai ambisi untuk apa tuh, nggak pernah. But I just well prepare every time. I trying to. Jadi berusaha untuk well prepare setiap saat. Kemudian kemarin juga mungkin saya ingin berbagi sama teman-teman beberapa minggu yang lalu. Ini very good news. Saya waktu itu di inbox sama Ivan Gunawan. Sama Ivan Gunawan, kemudian dia ngirimin saya nomor WhatsApp-nya dia. Terus kita janjian untuk on call. Dan waktu itu dia propose ke saya, ke Bali Eling Spirit, untuk ngisi kegiatan Miss Grand International di bulan, mungkin di Oktober, yang akan diadakan di Bali. Next October? This next October. Jadi Ivan Gunawan yang nelpon, terus dia minta mungkin Mbak siapin dari sekarang, udah di propose apa aja ya programnya begini, terus next meetingnya kita akan agendakan di Agustus. Next project, wow. My next question, tadi sebelum kita di recording ini kan Jero baru masuk TDA itu ketika masuk KMB dulu ya.
karena waktu itu kita udah ada KMB. Waktu itu tahu-tahu aku bikin ide kenapa kita bikin yoga, harusnya maksudnya maunya beli Jayeng yang yoga, tapi tahu-tahu beli Jayeng bawa Jero Ratni, and then nerus kan. Nah pertanyaannya adalah, ini kita ngomongin bisnis ya, level bisnis, level semangat atau apa Jero sebelum ikut KMB atau sebelum masuk TDA tuh kayak apa sih gitu. Jadi biar teman-teman nih bisa tahu nih, oh gini loh manfaat dari berkomunitas dan manfaat kita untuk mengikuti mentoring di KMB kalau mereka mau serius dan mau menerapkan di bisnisnya mereka. Jadi Jero ini kan istilahnya kayak project ya, ini loh gitu, apalagi dengan pakai baju hoki. Aku tadi mau pakai baju ini tapi kita kembaran lagi gitu. Nah, makanya mungkin Jero mau sharing nih istilahnya before masuk KMB kegiatan organisasi dulu nih, apakah Jero pernah ikut organisasi lain atau mungkin Aji yang suami yang mungkin ikut, atau gimana sih perjalanan mindset bisnisnya, maksudnya menjalani bisnis itu sebelum berkomunitas dan sampai sekarang Jero udah ikut berbagai macam kegiatan di TDA. Gimana Jero? Alright, thank you Mbak Liz. Sebelumnya ngomong-ngomong tentang masuk KMB, jadi semua cerita yang saya sampaikan di awal tentang growth-nya sampai hari ini itu adalah tidak lepas dari KMB. Gitu. Kalau terangin ada orang baru yang atau yang bros mungkin nggak ngerti karena mereka nggak ikut KMB. KMB itu apa Jero? Oke. KMB itu adalah kelompok mentoring bisnis. Jadi sebenarnya ngomong-ngomong tentang organisasi, memang dari sekolah aku tuh banyak memang ikut organisasi. Pernah di ketua OSIS, kemudian senat, kemudian banyak organisasi yang ikut. Itu yang malahan membangun adrenalin, kemudian kemampuan untuk organizing sesuatu itu datangnya dari sana, gitu. Kemudian kondisinya juga waktu aku pertama kali mau gabung TDA itu sebenarnya itu datangnya dari, aku bilangnya itu adalah sebuah doa yang dikabulkan oleh Tuhan. Karena sebelum itu, terlepas dari cerita singkat yang tadi aku ceritakan itu, di sana ada banyak struggle-nya. Very struggle because of the demand is very big. Demand-nya begitu besar untuk, kalau dalam bisnis ya demand-nya begitu besar, kalau dalam bahasa perasaan orang yang perlu dibantu tuh banyak banget. Kemudian setiap untuk handle itu aku tahu semestinya harusnya gimana, tetapi kemampuanku untuk mengarrange ini, strateginya aku nggak punya. Bahkan waktu itu sempat di akhir-akhir Desember itu aku udah ngomong sama suami, and then Aji, aku panggilnya Aji, saya nggak bisa kayak gini karena saya harus ngisi kelas. Kalau saya ngisi di kelas, di sana bocor, kalau saya kesana di sini nggak ada, jadi kayak gitu terus. Jadi masih running 1%. Yes. Ya? Jadi kayak benar-benar CEO, Chief Everything Officer. Dan di sana itu ada banyak idealisme terhadap standar itu yang nggak mampu aku deliver. Aku tahu mestinya gimana, tapi caranya mengirim nggak ngerti, caranya ngajarin orang juga nggak ngerti. Itu waktu itu kendalanya, dan I feel so depressed. Tiap hari emosi. Kan nggak bagus ya gitu. Udah emosi terus lagi di cooling down. Untungnya ngerti meditasi sama yoga. Kalau nggak gitu stres banget ngurus orang. Setelah itu aku ngomong sama suami, Haji, saya nggak sanggup kayak gini. Atau kalau gimana, udahlah, lupakan aja semua ini. Mbak ngomong kayak gitu. And then, atau gini aja deh, saya keep going untuk berjuang di sini dengan cara saya. Kebetulan kan bagusnya itu aku belajar tentang pikiran, aku ngerti tentang psikologi, sehingga pendekatan itu ke orang-orang dapatnya itu dari situ dengan logika-logikaku sendiri. Kemudian aku rencana tahun ini 2022 ini aku hampir aja ngambil kuliah. Nerusin kuliah lagi? Yes, nerusin MBA. Maunya aku ngambil MBA di Australia. Kemudian maksudnya itu biar benar-benar arrange, tahu, paham gimana caranya jalani bisnis dengan baik dan benar. Karena aku capek, udah depressed banget ngurus orang. Kemudian setelah itu tiba-tiba unexpected anything. Terus aku waktu itu ke kampung. Nah, Haji Jayeng itu adalah kakak saya. Kita ke kampung, dan terus bilang nih, coba bantu ya
nanti di Ubud bantu ngajar yoga. Kapan? Ini hari Kamis gini. Oke. Aku datang aja waktu itu sama satu tim di sini. Dan waktu kali pertama aku ke sana, aku bertanya-tanya, ini Mira ngapain sih sebenarnya gitu. Terus cek, setelah itu ngobrol-ngobrol, ternyata mereka senang dengan kelasnya. Ya. Terus padahal waktu itu mereka sama sekali nggak menawarkan, nggak gimana, karena itu kan khusus untuk TDA. Even waktu itu saya belum terlalu masuk ke TDA, tapi Aji suami saya pernah ikut dulu TDA tahun 2000 sekianan gitu, tapi nggak lanjut lagi. Nah, akhirnya saya nanya-nanya, ini ngapain sih gitu? Karena ada Mbak Lid juga di sana. Ini gimana? Terus ada Pak Irman segala macam. Kita diskusi. Oh gitu. Tanpa babi bu lagi, saya bilang sama Coach Eko, Coach dan teman-teman, minggu depan saya datang ya mau ikut belajar. They don't even say yes. Karena mungkin bingung ya, bukan TDA. Jadi saya ikut aja. Saya masuk beberapa kali, mungkin udah sampai sebulan, 2 bulan gitu di sana, baru gabung di TDA. Ya. Gitu. Karena yang kerennya itu adalah yang saya dapat di sana langsung apa yang saya butuhkan gitu. Apa yang bisa dieksekusi? Yes, karena yang dibutuhkan memang eksekusi. Jadi waktu itu saya sangat, terima kasih banget Tuhan, ternyata ini jawaban dari semua yang saya dari kemarin tuh saya pusingkan. Masih ingat nggak ketika Jero masuk itu udah di marketing ya? Kalau nggak salah Pak Eko lagi ngurus masalah marketing ya? Apa udah di sales? Belum sales, sebelum sales. Kayaknya masuk di setelah mentality itu deh, human resources ya. Pokoknya sekitar situlah masuknya. Dan yang saya lakukan adalah apa yang saya dapat di sana, sampai rumah langsung saya eksekusi. Sampai rumah langsung eksekusi. Setiap minggu temanya beda, setiap minggu nambah karyawan. Itu saya waktu itu. Jadi oke, berarti ini strateginya gini, atur dulu lapangan. Setelah itu oke, hire. Setiap minggu saya hire. Abis kelas, saya paham ini marketingnya skemanya begini, videographer tuh mestinya yang begini, kemudian editor tuh mestinya gini, yang kamu prepare lah ini, oke. Langsung saya waktu itu cari videographer, kemudian cari editor, kemudian lagi mepet-mepetin isi rekening untuk gimana caranya, yuk kita bikin kantor. Waktu itu sama sekali nggak ada kantor, apa-apa nggak ada. Bahkan lobby itu adalah garase. Gitu. Dan setiap minggunya itu progresnya saya ikuti, dan waktu saya ke sana itu sepertinya tim saya masih kurang dari 10 orang. Dan hari ini idealnya kita itu sepertinya sudah fit, semestinya udah 20 orang. Karena udah jalan sampai sini nih, udah perlu SOP, jadi perlu R&D, perlu HR, perlu koor masing-masing divisi. Gitu. Wah, jadi sekarang 15-16 maunya 20 ya, berarti kurang lebih 5 atau 4 orang lagi. Yes. Oke. Next question adalah, ini menarik banget nih, kalau aku mau flashback lagi, tadi Jero bilang kan hanya berdua nih, dengan beberapa bantuan. Booming karena YouTube, ya. Berarti waktu itu diambil berarti masih original dong, masih yang nggak ada kayak sekarang, nggak ada kan? Jadi cuma ngambil video sendiri, editing sendiri, upload sendiri gitu, masih kayak gitu. Oke. Nah, kalau sekarang udah lebih profesional, itu berarti gimana? Hasilnya apakah lebih amazing dari yang sebelumnya atau enggak gitu. Jadi sebenarnya proses pembelajaran itu banyak. Dari proses YouTube itu pun yang paling penting adalah quality. Quality dari apa yang kita sharingkan. Karena kontennya berarti isi konten. Dan itu pun kita nggak settingan. Jadi bener-bener orang-orang tuh kayak gini loh. Jadi kita share dari sana, bahkan pengalaman kita sendiri, pengalaman kita ngelihat orang yang kita bantu tuh kayak gimana. Jadi very very authentic, dan orang tuh perlu itu. Gitu. Jadi yang paling menyenangkan juga saat itu adalah banyak orang yang bilang, oh Jero, Aji makasih ya, saya yang udah sekian kali mau coba bunuh diri, akhirnya sekarang saya menemukan kebahagiaan lagi sama keluarga.
Dan yang seperti itu kalau kita hitung itu komen-komen mereka yang di YouTube yang menyampaikan testimoni ke seperti itu tuh udah lebih dari 10.000 orang. Wow. Di seluruh Indonesia, bahkan di luar negeri juga banyak. Nah, kendalanya growth-nya gimana sih gitu. Jadi kalau ngomong tentang growth, aku nggak bisa lihat dari sisi videonya aja, nggak bisa lihat dari sisi satu-satu. Karena ini spiral. Ketika yang kita Yang post, 100.000 itu, hasil dari 100.000 itu apakah dari hasil Jerawat itu konsisten konten, atau karena setelah hire orang-orang tim itu baru itu 100.000 itu gimana? pertumbuhannya Mm-mm. sharing ya. Iya. Pertumbuhan subscriber YouTube Eling Spirit itu di pandemi waktu kita baru masuk mulai itu Itu udah mulai isi konten. 350 sampai 500 subscriber per baru. hari baru. Dan itu terus seperti itu. Karena kita nggak mungkin, jadi ketika bikin sibuk ke YouTube, lapangan nggak ada yang ngurus kan waktu itu. Kemudian jadi nyari editor dan lain sebagainya. Kita maintain kualitinya itu, bahkan sekarang ada banyak masukan dari tim dan lain sebagainya, jadi kualitinya jadi lebih baik gitu. Sehingga spiral. Ketika di sini lebih bagus, lapangan juga mau nggak mau harus naik juga. Terus begitu. Oke. Jadi konsistensi itu penting banget. Ya. Oke. Pertanyaan nggak terakhir, satu lagi ada. Tapi pertanyaan ini adalah tentang, tadi kan Jero berkali-kali ini bilang this is about the calling, dan ini adalah di sini adalah buat pelayanan. Tapi di satu sisi kalau mau ngomongin idealnya sebuah perusahaan itu kan harus ada omset, profit segala macam, dan juga jadi gini, ada antara personal dan bisnis, dan juga pelayanan dan bisnis, dimana kamu mengcombine itu dan menjadikan itu sejalan gitu loh. Jadi nggak kelihatannya yang ini spiritual jadi turn into materialistis gitu misalnya. Dan tapi ada di satu sisi kita juga masih berbagi kok untuk anyone yang kami nggak harus berbayar misalnya. Gimana menyikapi itu? Jadi yang you can do pelayanan tapi juga tetap you get the profit, itu gimana ininya? Pertanyaan keren banget. Sebenarnya itu adalah kegalauan di awal dulu. Jadi ada rasa takut untuk move on, ada rasa takut untuk ngembangin ini jadi gede, karena ada kayak mental block. Is it okay gitu? Tapi ternyata ketika proses pencarian itu digali lagi, diskusi terus sama suami, kemudian pencarian secara teks suci juga, secara pemahaman, secara kesadaran spiritual, ternyata kita itu ada dua fondasi yang nggak boleh kita lepas. Even kita sebutnya mana lebih penting, spiritual apa material? Ternyata kedua-duanya penting. Kemudian ketika kita ngomongin spiritual, ternyata badan ini tuh nggak lepas dari sisi itu. Dan ketika kita ngomongin uang, mungkin kalau orang ngomong tentang spiritual, sometimes people tabu dengan uang. Ternyata kalau kita lihat lebih dalam lagi, uang itu adalah energi. Uang itu adalah energi yang harus kita kelola. Tapi bukan secara greedy kita kumpulkan kemudian untuk memperkaya diri. Nah, itu bedanya. Jadi ada banyak juga pembelajaran yang saya dapatkan, termasuk di KMB juga. Dan kalau prinsipnya, karena prinsip di Eling Spirit itu kan kiblatnya lebih ke yoga, meditasi. Karena di sana pun memang dijelaskan. Jadi sebenarnya setiap pelayanan yang kita lakukan itu adalah bagian dari spiritual, bagian dari kewajiban yang kita lakukan kepada orang-orang. Dan kemudian prinsip-prinsip spiritual itu kita masukkan ke dalam bisnis. Gitu. Jadi bagaimana kita membangun human dignity. Kemudian orang-orang yang memang saya ajak di sini itu adalah bukan saya memperkerjakan mereka, tetapi saya memberikan mereka kesempatan untuk kita bertumbuh bersama. Dan juga ini menjadi progress project kita bersama-sama untuk menemukan kesejahteraan bersama-sama. Secara pribadi, secara organisasi, kemudian secara delivery ke masyarakat. Jadi semuanya itu seimbang gitu. Dan caranya menyeimbangkan adalah yang pertama, edukasinya ke tim dan juga ke masyarakat adalah kita tuh nggak boleh tabu sama uang. Karena uang itu adalah bensin
Iya, kalau misalnya saya yang memiliki resourcesnya dan suami gitu misalnya, capital berupa pemahaman dan juga semua yang saya delivery ke murid anak didik itu kita yang punya. Kalau misalnya ini tidak disistemkan dengan bisnis, itu nggak bisa sustain. Kalau misalnya saya hanya berdua aja, yang kita bantu mungkin sehari itu paling banyak 5 orang, udah habis energinya. Tetapi kalau menurut saya dan pembelajaran yang saya dapatkan termasuk di KMB dan juga pengalaman hidup yang saya dapatkan, malahan bisnis ini adalah sarana untuk saya membuka peluang berkarya, membuka pintu kesejahteraan bagi tim saya dan juga bagi siapapun yang datang ke sini untuk membangun hidupnya sendiri. Gitu. Karena banyak yang benar-benar depressed dan tidak mampu untuk apalagi bekerja. Dengan keluarganya aja mereka nggak bisa, dengan diri sendiri nggak nyaman. Mau bunuh diri, ada banyak orang yang mau bunuh diri. Dan dari sanalah akhirnya dengan adanya ini, kemudian teman-teman juga sama-sama belajar di sini, ada banyak lini perputaran yang membangun kesejahteraan bagi semua, gitu. Dan kita juga tanamkan untuk kita fair. Jadi dalam kalau prinsip bisnis yang spiritual itu, kalau guru saya bilang itu minimal harus ada 4 win. Kalau dulu kan win-win solution, sekarang harus minimal ada 4 win. Kalau win-win kita bisa perjanjian di bawah table. Kemudian ada aspek yang jauh lebih penting yang nggak kena, gitu. Tapi ketika kita menjalankan prinsip ini dengan at least minimum ada 4 win. Pertama, ketika kita membangun organisasi, orang-orang yang kita pekerjakan dalam organisasi ini harus win. Jadi apa yang dia lakukan di sini kita harus paid well. Tidak boleh mengeksploitasi. Yes. Kemudian itu yang pertama. Yang kedua, dari sisi customer. Apa yang customer harus dapatkan, dia harus mendapatkan itu dengan sangat baik sesuai dengan apa yang dia bayarkan. Gitu. Kemudian yang ketiga, kita harus bayar pajak. Ke government ya? Yes, ke government. Karena semua fasilitas yang ada yang kita pakai itu adalah hasil dari bagaimana negara ini mengayomi kita. Kemudian baru organisasi. Organisasi juga harus win. Orang-orang yang ada di dalamnya, owner nggak boleh mengeksploitasi organisasi. Dan karyawan tidak boleh mengeksploitasi organisasi. Karena dia yang akan membawa spiralik keberlimpahan ini untuk terus menjadi semakin berkembang. Gitu sih yang menurut kami di sini antara spirituality dan juga bisnis. Dan kami juga dari segi program kita baginya menjadi 2. Pertama, program yang premium. Program yang premium itu kita bangun memang untuk ngasih sesuatu yang lebih intentionnya tuh lebih dan lebih spesifik kepada siapa yang mau. Gitu. Yang mampu juga. Dan sesuai kebutuhan mereka. Mereka butuh dan mereka mampu. That's it. Sehingga benar-benar jadinya berharga gitu bagi mereka. Kemudian yang kedua, setiap minggu itu kita ada kelas meditasi dan kelas yoga yang umum. Jadi anyone can come without pay. Jadi semua boleh datang tanpa bayar. Tapi kalau mau donasi silahkan. Itu kita open. Jadi setiap hari Senin jam 6 sore sampai jam 8, jam 9 itu saya atau suami yang mengisi di sana, dibantu oleh tim yogi yang untuk meditasi bersama, sharing-sharing. Kalau misalnya mereka tidak mampu tidak mampu untuk mengambil program yang premium. Kemudian yoga untuk masyarakat, kita juga bikin setiap Rabu jam 3 dan Minggu jam 3. Itu untuk masyarakat umum. Selain itu kita juga pengabdian masyarakat. Jadi setiap minggu itu ada kelas di Banjar-Banjar dekat sini dan kita provide guru secara gratis. Gitu. Jadi itu caranya kontribusi ke community. Itu kontribusi community. Selain itu juga setiap ada event seperti yoga teacher training yang 200 jam, itu kita selalu ke masyarakat untuk kita minta data dari dari pengurus desa yang memerlukan bantuan. Itu siapa gitu. Jadi kita turun bersama anak-anak yang peserta, customer istilahnya, kita ajak langsung ke masyarakat melakukan karma yoga. Karma yoga itu artinya kita membantu sesama dengan memberikan sesuatu yang mereka butuhkan. Seperti itu, Mbak Lid. Wow, ini udah komplit banget.
last question adalah mungkin tadi Jero di awal tuh bilang how your struggle kan. Aku tadi mau nanya struggle-nya apa, ternyata udah ceritain. Nah, how to struggle sampai sekarang di posisi nyaman. Jadi apa nih tips atau last word yang Jero mau ngasih tahu ke teman-teman yang di luar sana mungkin masih keadaan struggle atau menuju ke sana. Apa yang mau Jero iniin? Kalau di-conclude nih, this is my summary how from this situation until now, dari sebelum 10 sampai sekarang mau 20 nih gitu. What you can share? Actually, yang namanya zona nyaman tuh hampir nggak ada. Karena even we grow terus, nggak ada titik nyaman yang kita harus berhenti. Yes. Itu yang saya rasakan. Tapi setiap kita growth, akan selalu ada pertumbuhan yang lain. Misalnya udah beres nih di lapangan, ternyata perlu SOP. Sudah itu perlu ini lagi, perlu itu lagi. Ada banyak hal untuk pertumbuhan. Ternyata untuk teman-teman semua, conclusionnya mungkin saya bisa sharingkan dari proses perjalanan yang benar-benar ya dari minus ya, dalam artian yang harus pay sesuatu untuk bisnis yang sebelumnya, kemudian selain itu harus organize bagaimana caranya menumbuhkan fasilitas, kan harus ada itu. Nah, yang saya rasakan adalah sometimes kita burn out. Karena kita adalah manusia. Segimanapun kesaktian kita untuk ngatur ini, sometimes we bored. Sometimes ada fase down yang atau stuck down, dan saya capek dengan semua ini. Nah, itu yang biasanya menjadi ujung tombaknya. Kalau kita memilih di sana untuk berhenti dan sudah, berhentilah sudah. Tetapi ternyata selama ini dari dukungan suami, dari dukungan keluarga, dari dukungan spirit yang memang karena namanya calling ya, dari calling untuk membantu lebih banyak orang itu. Bigger purpose. Yes. Ternyata itu adalah penguatnya. I have the bigger purpose. Sometimes ketika saya merasa capek dan burn out, even udah meditasi loh ya, jangankan enggak gitu, apalagi enggak, udah disiplin aja masih begitu. Kadang saya capek karena yang enggak bagusnya adalah sometimes di saat kita pengen waktu untuk sendiri itu tiba-tiba harus ngurus orang lain, karena kerjaan saya ini ngurus orang lain. Please, I need time for myself. Sometimes gitu. And then ketika saya merasa lelah, biasanya ada hal yang mengingatkan. Ada aja, misalnya bilang, yang paling sering saya alami itu adalah gini, Bu, makasih ya, karena sharing Ibu di YouTube, saya nggak jadi cerai. Bu, makasih ya, karena saya nonton Ibu di YouTube, saya sekarang mampu bangkit lagi. Bahkan ada yang udah, karena beliaunya ada sakit parah, udah bingung mau bunuh diri, dia bilang, Bu, makasih ya, waktu itu saya nggak tahu beliau buta, jadi nggak lihat, itu depresnya. Yang itu yang waktu itu saya dalam fase capek, tapi saya harus ngisi kelas. Dan waktu itu beliau gini aja terus melihat ke atas, saya kira kenapa? Dan setiap saya bilang apa, dia manggut-manggut. Dan setelah di akhir saya suruh beliau open mic ini online, beliau bilang, Bu Jero, terima kasih ya izin berbagi gitu, beliau bilang. Dan akhirnya conclusionnya beliau sampaikan waktu itu, dia mengalami depresi yang sangat panjang sampai akhirnya dia gagal ginjal stadium 4, bahkan divonis akan hanya hidup 2 hari saja setelah dia kabur dari rumah sakit karena nggak mampu bayar. Kemudian beliau menemukan channel YouTube kami, dan awalnya saya mau udah nggak ada artinya hidup saya, tetapi dengan saya mengikuti channel YouTube ini, sekarang saya sudah mengerti, ada harapan. Yes, sudah mendapatkan harapan itu kembali. Meskipun sekarang saya nggak lihat, saya sekarang lebih mengingatkan ke anak-anak muda yang saya temui dan saudara-saudara saya untuk jaga kesehatan. Beliau bilang begitu. Dan I was cry a lot on that class. Di kelas itu saya menangis. Oh Tuhan, terima kasih, di saat saya itu sudah mau mulai menyerah, tapi Engkau selalu mengirimkan saya kekuatan. Itu sebenarnya kekuatan saya, Pak. Jadi ketika saya merasa jatuh, capek, ingat kembali tujuan yang besar itu. Jadi memulai bisnis menurut saya itu adalah tentang how to create benefit untuk orang. Bagaimana untuk memberikan kebermanfaatan. Value itu, nilai itu bermanfaat bagi orang lain untuk perjalanan hidupnya. Dan akhirnya pun itu yang menguatkan saya.
gitu. Dan untuk teman-teman di rumah yang saat ini mungkin sedang mengikuti kelas ini, tips dari saya adalah jangan pernah berhenti di saat lelah, tapi boleh istirahat. Kalau misalnya sekarang burn out, tarik diri dulu dari kesibukan itu, ingat kembali apa hobinya, apa yang disenengin. Mungkin udah lama nggak ngajak keluarga keluar, udah lama nggak ngajak keluarga makan bersama, atau udah lama nggak sempet sendiri menulis dan membaca. Do it. Lakukan itu. Lakukan apapun yang menurut teman-teman bisa membuat teman-teman bahagia. Yang paling penting adalah jangan pernah lupakan sang sumber. Apa yang buat kita ada di sini. Karena sebenarnya purpose dari perjalanan bisnis pun, apapun yang ada dalam perjalanan kita adalah karena yang Maha Kuasa. Gitu. Sometimes ketika saya burn out itu saya cek-cek lagi, ternyata ada loh rasa yang merasa saya yang beresin ini semua. Karena power saya terbatas, dan ini pun inspirasi yang sangat dalam saya dapatkan di kelas KMB. Jadi reminder yang sangat dalam. Jadi ketika kita merasa semua ini kita yang menyelesaikan, sometimes itu yang membuat burnout. Karena kapasitas kita limited. Yang selalu guru saya sampaikan itu, ketika kita membawa power yang lebih besar, mengingat Tuhan, mengingat Sang Yang Widiwasa, mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap saat, yang melindungi kita, yang mengantarkan kita pada perjalanan, progres, proyek, segala bentuk bisnis pekerjaan itu adalah sebenarnya powernya semesta. Gitu. Jadi it's okay to take a rest. Nggak apa-apa kalau capek, istirahat sebentar, nanti mulai lagi. Dan ingat, ada orang-orang yang sangat memerlukan apa jasa, apa produk dari teman-teman saat ini sedang tekuni. Jadi ingat juga ada keluarga yang harus selalu teman-teman ayomi dari segala sisi. Termasuk salah satunya adalah secara finansial dan kesehatan. Karena ketika kita bekerja, terus-terusan bekerja tanpa memperhatikan kesehatan diri kita sendiri, kita akan kehilangannya. Mungkin someday kita akan membayar dan membelinya kembali. Bahkan kadang-kadang hasil dari yang kita dapatkan itu nggak cukup untuk membelinya. Gitu. Jadi tetap jaga hidup yang seimbang, pola hidup yang seimbang. Teman-teman jangan terlalu forsir diri, selalu rasakan tubuh, rasakan diri. Kalau misalnya capek, istirahat, ingat makan, ingat minum. Itu adalah fondasi yang sangat penting. Dan ingat selalu berdoa dan sembahyang. Begitu Mbak. Oke, kasih. Yay, thank you Jero. Wow. Mbak Eka, ketua TDA kita tuh selalu mengingatkan, Balit ingat ya, ini salsa loh, saling sharing tentang bisnis loh, bukannya kulua. Salsa and kulua is two different thing. Tapi menurutku ini ada gabungan, tapi emang nggak bisa dipisah gitu. Karena ketika ngomongin perjalanan bisnis pasti akan ada value kita, pengalaman kita yang kita sharing, yaitu namanya kulua gitu kan. Tapi teman-teman, kita lanjutkan pembicaraan kita atau tanya jawabnya di grup ya. Oke, terima kasih. Bye bye.